Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Dan puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk beribadah keluarga secara daring malam hari ini. Dan bacaan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 25 November 2020, terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 hingga yang ke-15. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Kristus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan, "Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, seseorang yang tahu diri atau berhikmat pasti akan menghargai segala sesuatu yang diberikan oleh orang lain, terlebih pemberian dari Tuhan, dengan menjaganya baik-baik. Teristimewa anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Ciri orang Kristen yang sejati adalah adanya perubahan hidup dalam dirinya dan juga berbuah. Salah satunya adalah buah dari pelayanan. Karena orang yang sudah diselamatkan dan bertumbuh sebagai anak Tuhan pasti memiliki hati yang rindu untuk melayani. Mau melayani Tuhan adalah suatu bukti bahwa kita menyadari segala sesuatu yang telah kita terima, termasuk keselamatan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan malam hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 11 hingga yang ke-15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sama seperti judul SPU pada malam hari ini, hidup untuk Tuhan. Dikatakan bahwa Paulus merasa berhutang budi kepada Tuhan karena telah menolongnya. Sehingga dengan sisa hidupnya itu Paulus berjuang
untuk pekerjaan pemberitaan Injil tanpa takut dan gentar. Seolah-olah ia tidak mau ada waktu yang terbuang percuma, dan Paulus bangga atas segala penderitaan yang diterima dan ditanggungnya. Paulus terus mengajak jemaat di Korintus untuk mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Paulus tetap teguh dalam menghadapi tekanan dari orang-orang di Korintus yang meragukan wibawa kerasuliannya. Jadi banyak orang-orang Korintus yang meragukan wibawa rasuli dari Paulus. Dan Paulus tetap berusaha meyakinkan orang-orang dengan tetap hidup takut akan Tuhan, dan tetap melayani jemaat di Korintus dengan penuh kasih, serta berusaha meyakinkan jemaat dengan pengajaran bahwasanya melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib adalah yang utama. Karena dari situlah kita beroleh jalan pendamaian bagi Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan itu adalah sesuatu yang istimewa. Seperti telah saya katakan di awal, bahwa melalui anugerah keselamatan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah jalan pendamaian kita dengan Allah. Sekarang yang menjadi perenungan kita bersama, sudahkah kita mau hidup seturut kehendak Tuhan yang telah memberi kita selamat? Jawabannya itu ada dalam hati kita masing-masing. Sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita ingin selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Akan tetapi, terkadang dalam kehidupan sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, tidak jarang karena tuntutan beban kehidupan yang tinggi dan pergaulan kehidupan yang kelewat batas, itu mengaburkan motivasi kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan melalui bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ada dua hal penting yang dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk kita bersama, untuk kita mau tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan, yaitu yang pertama adalah takut akan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-11, dikatakan di situ bahwa kami tahu artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Karena dengan hidup takut akan Tuhan, kita dapat menjadi orang-orang yang jujur dalam bersikap. Kita dapat tahu mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar dan tidak benar. Sebagaimana juga permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, maka dengan hikmat Tuhan kita akan peka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah karya dari Tuhan. Yang kedua adalah kasih Kristus, yang terdapat juga kita baca dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Karena dengan kasih itu kita akan mudah menjalankan sebuah relasi dan komunikasi yang baik. Baik itu komunikasi atau relasi dengan Allah maupun relasi kita dengan sesama manusia. Teristimewa dengan kasih Kristus kita dapat mengerti dengan sungguh arti suatu pengorbanan Kristus bagi umat manusia seperti kita terima saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mau hidup seturut
kehendak firman Tuhan, dan kita selalu tetap menjaga diri kita untuk selalu mawas diri akan hal-hal yang dapat mempengaruhi keimanan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, serta tetap kita mengkonsumsi vitamin maupun nutrisi-nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Cara yang baik untuk merespon karya keselamatan Tuhan bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan laku dan tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.